Arshila benar-benar tidak menyangka. Seorang lelaki yang kenal arogan ternyata memiliki rasa kekhawatiran yang besar terhadapnya. Arshila bisa melihat berapa hangatnya sikap Aska sekarang. Bagaimana kepalamu? Kapan kau mendapatkan luka itu? Saat dirimu mendengar pecahan kaca, Aska menjawab seadanya. Sudah selesai. Lelaki itu bangkit seraya membersihkan beberapa kapas kotor yang ia gunakan untuk membersihkan luka Arshila. Jadi apa yang aku dengar itu benar? Kaca melukaimu, Tuan? Tanya Arshila serius. Aska mengangguk. Iya, namun sekarang saya baik-baik saja. Dirinya kembali memandang ke arah wanita itu dengan tatapan dingin. Saya dengar laporan kau jatuh di tengah pendemo tadi dan melamun. Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang kau pikirkan di sana? Ah, iya, soal itu. Arshila meremas pakaian yang ia gunakan, menggigit pipi dalamnya untuk menutupi ketakutannya mengingat darah yang mengalir begitu banyak. Aku rasa di sana ada orang yang terluka parah. Aku melihat darah mengalir di atas aspal. Kau harus memerintahkan seseorang untuk menolongnya. Darahnya benar-benar banyak. Apa? Aska mengernyitkan alisnya heran, bergeming begitu menyadari raut wajah Arshila yang tidak biasa begitu menyebutkan kata darah. Kini Aska mulai mengelurkan tangannya, mengelus rambut kepala Arshila dengan lembut. Pikirkan dulu tentang dirimu. Saya yakin orang itu sudah ditangani oleh tim medis lainnya. Tidak, aku melihat tidak ada yang membantunya. Dia pasti terluka dengan parah, Tuan. Jika kau tidak ingin memerintahkan seseorang untuk membantunya, biarkan aku. Lelaki itu segera menyatukan bibirnya dengan bibir Arshila seakan membungkam ucapan Arshila barusan. Aska yang awalnya hanya ingin menempelkan bibir mereka, justru kini mulai menutup matanya sembari mengulum benda kenyal manis itu dengan lembut. Tubuh Arshila seketika berdesir. Matanya sedikit terbuka karena terkejut mendadak Aska menciumnya di depan beberapa orang yang mungkin saja mereka pura-pura mengalihkan perhatian ke arah lain. Namun begitu Aska mulai melumat bibirnya, Arshila memilih untuk memejamkan mata seolah menikmati ciuman mereka. Aska menurunkan ciumannya, mendekatkan wajahnya pada telinga Arshila untuk berbisik. Apa kau masih ingin bicara? Jantung Arshila berpacu dengan kencang, mengelus rambut kepala Aska dengan lembut. Oh, astaga. Apa pikirannya sudah gila sekarang? Ia hanya menggelengkan kepala cepat kemudian menutup matanya saat Aska mulai mengecup lehernya. Saya sudah bilang bukan? Kau hanya perlu patuh dengan apa yang saya perintahkan. Tadi saya menyuruhmu untuk apa? Tanya Aska, kembali memberikan hisapan kuat di area sensitif Arshila. Arshila seketika bergidik ngeri, mengeras kerangnya dengan kuat seolah menahan gairah yang dipancing oleh lelaki ini. Kau menyuruhku untuk fokus dengan keadaanku sekarang, Tuan. Pintar. Aska melepaskan dirinya, terkekang kecil begitu mendapati leher Arshila yang kini tampak bercak merah karena ulahnya. Jika kau mencoba melawanku lagi, saya bisa melakukannya lebih parah dari ini. Arshila lantas mengangguk cepat, berusaha menutupi pipinya yang kini berubah merona. Astaga, ia tidak boleh terlihat seperti ini di hadapan Aska. Menunduklah. Untuk apa? Aska bertanya, melemparkan tatapan bingung ke arah Arshila. Aku juga ingin melihat luka dahimu. Arshila menarik senyum tipis. Raut wajahnya seolah memohon agar Aska ingin menundukkan sebentar sesuai permintaannya. Tidak boleh. Aska membuang nafas gusar, kemudian menundukkan sedikit tubuhnya agar Arshila bisa memeriksa luka dahinya. Saya sudah lebih baik sekarang, Arshila. Aku tahu itu. Aku hanya memastikannya, ujar Arshila. Melihat luka Aska yang sudah diobati dengan baik, apa kau merasa pusing? Tidak. Aska menggeleng pelan, kemudian kembali menegakkan tubuhnya. Kalau sudah selesai, lebih baik kau menunggu di ruang kerjaku. Ruang kerja? Maksudnya kau mengizinkanku untuk masuk ke gedung CEO itu? Tanya Arshila memastikan, mencari raut wajah keseriusan dari ungkapan Aska barusan. Iya, memangnya kenapa? Aska mengernyitkan dahinya heran. Bukannya kau dulu tidak mengizinkanku untuk masuk ke gedung itu? Arshila hanya mengingatkan. Teringat dengan perkataan Aska saat awal mereka bertemu dulu. Aska sangat marah dan memerintahkannya untuk tidak lagi menginjakkan kaki di perusahaannya. Aska berdecak sembari menahan amarahnya. Iya,
Ia mengingat perkataannya, namun sekarang situasinya berbeda. Tidak mungkin bagi Archila keluar dan mencari tempat yang lebih aman selain ruangan kerjanya. Sekarang perintah saya sudah berbeda, Archila. Oh iya? Sejakkah, Tuan Aska? Tuan? Dari arah belakang mereka, Gemix kini berlari sembari berteriak kencang memanggil Aska. Lelaki itu tampak menggenggam sebuah handphone, kemudian menghentikan langkahnya begitu berhadapan dengan Aska. Apa Anda sudah membaca berita? Cepat periksalah. Gemix mengatur nafasnya yang tidak beraturan, menyodorkan benda pipi canggih yang sudah membuka laman internet, menampakkan berita yang kini sedang menyebar luas dan mendapatkan banyak perhatian masyarakat di dunia maya. Berita tentang apa? Archila kini merebahkan tubuhnya pada sofa yang tersedia di dalam kamar. Kedua tangannya tampak menggenggam sebuah iPad dengan raut wajahnya berseri-seri, mengukir senyum tanpa henti sembari memandang layar benda pipi canggih tersebut. Kau akan gila melihat itu setiap saat. Aska memutar bola matanya. Baru saja melangkah keluar dari kamar mandi, ia sudah merasa muak melihat Archila tidak berhenti menonton sebuah video yang tersebar di internet. Lebih tepatnya, di video saat Aska menerobos demo demi mencari keberadaan Archila. Archila tergagap sesaat. Kau sangat tampan di sini, katanya tanpa mengalihkan perhatian. Aska menggelengkan kepala pelan, meletakkan handuk pada tempatnya. Saya sudah tampan dari dulu, Archila. Apa kau baru menyadarinya? Terlalu fokus pada layar iPad-nya, Archila sampai mengabaikan ucapan Aska. Ia membaca semua kolom komentar yang membanjiri berita tersebut. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sebagian besar komentar memuji tindakan yang Aska lakukan. Ada orang yang berkomentar, menyebutmu sebagai suami siaga, you are the best. Archila memutar bola matanya, kemudian melunturkan senyuman begitu membaca salah satu komentar lainnya. Ini cuma pengalian isu, biar kita baper terus lupa sama kasus korupsi sekarang. Archila, berhentilah membaca komentar, ujar Aska dengan tegas, memberi peringatan kepada Archila. Archila menghela nafas panjang. Ia meletakkan iPad tersebut, lalu memandang serius ke arah Aska yang kini sedang memakai kemeja. Kau mau pergi kemana? Hari sudah malam, tidak mungkin. Saya harus kembali bekerja sekarang. Saya tidak bisa terus diam seperti ini. Karyawan butuh solusi bukan drama. Aska membetulkan kerah kemejanya, menghadapkan dirinya pada kaca besar yang tersedia di sana. Ia juga melihat bayangan tubuh mungil Archila yang berdiri di belakangnya. Jam berapa kau akan pulang? Tanya Archila. Aska mengangkat baunya acuh, memasang dahi pada kerah kemejanya. Kemungkinan besok pagi, jika pekerjaan saya sudah selesai, saya akan pulang. Kenapa kau terlalu memikirkannya? Bagaimana bisa aku tidak memikirkannya? Kau baru pulang dari Kanada, baru saja. Kita menginjakkan tanah, kau sudah pergi ke kantormu. Sampai di sana, kepalamu terluka karena pecahan kaca. Itu tidak bisa membuatmu istirahat, walaupun hanya 15 menit. Archila menggeleng pelan saking tidak habis pikir. Kau terlalu memikirkan karyawan dan perusahaan, tapi apa mereka memikirkanmu? Tidak kenal dengan istilah istirahat, imbuhnya. Aska terdiam sejenak di tempatnya, memandang wajah Archila dengan tatapan dalam. Ia merasa tertahan hanya karena melihat wajah melas wanita itu. Aska benar-benar merasakan perbedaan dirinya secara signifikan setelah pernikahan. Istirahatlah Archila, saya akan pergi sekarang. Jika kau tidak istirahat, begitu juga aku, ujar Archila sembari bergegas menggapai jaket. Dirinya merasa tertantang kini. Tidak akan membiarkan Aska pergi dengan mudah. Wanita itu heran, apa sebelum ini Aska juga seperti ini, bekerja membabi buta tanpa istirahat. Ia tidak pernah menyangka ada orang yang tidak kenal dengan kata lelah. Aska menggapai tangan Archila yang mengambil jaket, tatapannya berubah tajam penuh ancaman. Kau akan pergi kemana? Jangan membuat suasana di luar sana semakin memburuk. Kau istriku sekarang. Bekerja? Kau akan bekerja bukan? Begitu juga denganku, balas Archila, melemparkan tatapan yang sama dengan Aska. Lelaki itu mengernyitkan kedua alisnya heran, tidak mengerti dengan perkataan istrinya barusan. Bekerja? Apa yang mau kau kerjakan? Apapun. Mungkin sekarang gedung agensi sedang melakukan train untuk child model. Aku bisa melatih mereka, atau aku bisa membantu OB untuk membuat kopi. Aku juga bisa menemani satpam berjaga.
Arshila berbicara asal. Dirinya sendiri juga bingung pekerjaan apa yang dilakukan di kantornya saat malam hari seperti ini. Oh ya, biasanya di gedung agensi ada pemotretan untuk majalah dewasa setiap malam. Mungkin aku bisa ikut job itu malam ini. Jangan gila, saut Aska. Lelaki itu kini memilih untuk mengacukan Arshila dan mulai beranjak meninggalkan istrinya di dalam kamar. Selangkah saja kau keluar dari kamar ini, aku tidak bercanda dengan apa yang aku ucapkan, Tuan. Aska menghentikan langkahnya, mengeraskan rahangnya kuat kemudian berbalik memandang Arshila dengan tatapan marah. Saya tidak punya waktu untuk ini, Arshila. Apa kau pikir saya akan menuruti semua perkataanmu begitu? Siapa bosnya di sini? Halo Nafas semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivi Taloka. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. See you next time. Bye-bye.